inilah ibuku dan saudara-saudara. Saudara-saudara terkasih, apakah Anda merasa? Apakah saudara-saudara merasa bahwa saudara-saudara juga adalah ibu, saudara, saudara Yesus? Ya atau tidak? Tidak atau ya? Ya atau tidak? Agak banyak-banyak yang menjawab ini, tidak seperti biasa. Puji Tuhan kalau merasa bahwa semua yang ada di sini adalah ibu, saudara, saudari dari Yesus. Tetapi saya ingin melanjutkan pertanyaan itu. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda adalah ibu, saudara, saudari Yesus? Apa kriterianya? Kalau baca Injil hari ini, apa kriterianya? Saya baca, lalu mari kita menilai diri masing-masing. Apakah cocok atau tidak kita disebut saudara dan saudara Yesus? Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibu. Apakah Anda juga orang boleh sedang melakukan kehendak Allah? Ya atau tidak? Nah, ini lebih kecil suaranya dari tadi. Sesudah disampaikan kriterianya mulai berrenus menjadi ragu-ragu. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibu. Saudara-saudara terkasih, pelaksanaan kehendak Allah seringkali bahasa lainnya adalah mentaati hukum dan perintah dan ajaran-ajaran Tuhan. Dan pelanggaran atas perintah dan aturan-aturan Tuhan disebut dengan apa? Pelanggaran disebut dengan dosa. Maka yang berikut saya mengajak kita untuk melihat mengenai dosa. Bacaan pertama itu bicara mengenai dosa. Saudara-saudara terkasih, bacaan pertama hari Minggu biasa yang ke-10 hari ini menampilkan percakapan antara Tuhan, manusia pertama laki-laki, dan manusia kedua perempuan, Adam dan Hawa di Taman Eden. Dikisahkan dalam bacaan pertama hari ini bahwa setelah mereka makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, lalu Tuhan datang menjumpai mereka di Taman Firdaus, Taman Eden. Lalu Tuhan mencari mereka, di manakah engkau, kata Tuhan? Lalu manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebagai bersembunyi. Dan kisah selanjutnya percakapan itu Yesus berkata, Tuhan bertanya, apakah kau sudah makan dari buah pohon larangan itu? Lalu si laki-laki mengatakan, perempuan itu. Lalu perempuan itu ditanya, ular itu. Sekarang saya mau tanya, saudara-saudara terkasih. Kalau tadi dengar bacaan pertama hari ini, siapa yang duluan berdosa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Salahnya itu para perempuan. Mana duluan berdosa? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Salahnya dulu laki-laki. Mana duluan berdosa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau perempuan ditanya, bukan saya, laki-laki. Kalau laki-laki ditanya, bukan saya, perempuan. Nanti kalau kedua ditanya, jawabnya apa? Ular. Bukan saya, bukan dia, tapi ular. Nah sekarang kita ambil kesimpulan. Mana yang ular berdosa? Ular, perempuan,
tidak ada yang menakuni bahwa saya yang berdosa. Ya, saudara-saudara terkasih, para penafsir kitab suci mencoba menjelaskan kisah kejatuhan manusia dalam dosa pertama Adam dan Hawa yang kita tahu dalam sejarah manusia disebut sebagai dosa asal. Pertanyaan kita selalu terjebak adalah siapa yang paling berdosa, laki-laki atau perempuan, atau yang lain, bukan manusia. Kita menyebutnya iblis. Dalam bahasa Injil disebut Beelzebul atau pemimpin setan, pemimpin iblis. Para penafsir kitab suci mengajak kita membaca kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa bukan pertama-tama untuk mencari siapa yang pertama berdosa, tetapi mari kita mencoba melihat dan mempelajari bahwa akar dosa pertama terjadi pertama karena pelanggaran kebutuhan, dan yang kedua adalah saling lempar tanggung jawab. Ya kan? Ya betul ya. Makanya kita bertanya, perempuan bukan laki-laki, laki-laki bukan laki-laki, perempuan. Artinya apa? Saling lempar tanggung jawab. Jarang sekali kita manusia dengan jujur dan kita terbuka mengatakan saya yang salah, saya yang berdosa, saya minta maaf. Dari sini didampingan kepada kita saudara-saudara terkasih untuk menjadi ajaran kepada kita bahwa kedosaan manusia makin bertambah banyak ketika tidak ada kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya telah berdosa, saya telah bersalah. Kedosaan menjadi bertambah ketika kita mempersalahkan orang lain dan menuntut orang lain bertanggung jawab atas dosa kita. Itu inti pesan dari kisah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, makan buah terlarang di taman Eden. Maka kalau dalam hidup sehari-hari, apalagi di dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga, suami istri saling mempersalahkan, saling melempar tanggung jawab, tidak ada keterbukaan kerendahan hati untuk mengakui saya lagi yang duluan bersalah dan berdosa, maka dosa bertambah. Nah, kalau itu terjadi, maka tidak cocok disebut sebagai saudara dan saudari Yesus, ya kan? Ya kan? Kalian. Yang berikut saudara-saudara terkasih, lalu mari kita bertanya. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa kisah dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan sudah menetapkan aturan buah pohon di dalam taman tidak boleh dimakan, tetapi kisah itu mengatakan buah itu begitu sedap dipandang, sepertinya enak sekali, dan mereka tergoda. Apalagi kalau kita baca ayat sebelumnya, ular itu berkata, nanti kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama dengan Tuhan, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Karena mereka tergoda, lalu mereka makan dari buah pohon itu. Terjadi pelanggaran yang pertama, yaitu melanggar aturan Tuhan. Dan sesudah itu jadilah dosa yang berikut, yakni saling melempar tanggung jawab. Awalnya adalah godaan dari penapi dan penampakan yang menarik dari suci, dan yang kedua godaan dari santunan. Sekarang mari saudara-saudara terkasih, kita bertanya, bagaimana saya bisa dan mampu untuk menolak godaan-godaan seperti ini? Pertama, mari kita belajar dari nasihat Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini.
Satu Paulus dengan tegas mengatakan bahwa manusia lahirnya kita memang akan semakin merosot, tetapi manusia batinnya kita mesti terus-menerus diperbaharui. Dan manusia batinnya kita bisa terus-menerus diperbaharui ketika kita semakin beriman dan percaya. Dan kita bisa semakin beriman dan percaya kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita, dan biarkan Roh Kudus itu bekerja untuk kita. Maka Yesus dalam bacaan kita ini mengingatkan kita supaya memiliki kemampuan dan kepekaan untuk mengenali manakah karya-karya roh jahat dan manakah karya-karya Roh Kudus. Jangan salah nilai kepada Yesus, sebab kalau salah nilai bisa nanti menjadi menghujat Roh Kudus. Roh yang bekerja kita tentang karena tergoda orang yang lain, lalu kita membiarkan roh jahat yang menguasai kita. Langkah atau sikap seperti itu disebut oleh Yesus sebagai tindakan menghujat Roh Kudus. Artinya tidak mengakui kehadiran Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita. Dan karena itu Yesus menasihatkan kita agar keras dalam ajaran ini, dan bahkan keras sekali. Saya baca dulu supaya kita dengar. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Ini kita sudah renungkan minggu-minggu yang lampau dengan sengsara Bapa dan kebangkitan Tuhan, semua dosa kita karena kemurahan dan kerahiman Tuhan ketika kita mengaku dan menyesal akan diampuni. Tetapi siapa saja menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Dia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Menghujat Roh Kudus, tidak mengakui karya Roh Kudus dalam hidup dan diri kita masing-masing adalah dosa kekal. Dia tidak jungkir balik mohon ampun kepada Tuhan. Dia jungkir balik di ruang pengakuan dari masa karena tobat. Kalau dosa menghujat Roh Kudus tak terampuni menjadi dosa kekal. Maka saudara-saudara kasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa karena iman kita kepada Kristus Yesus, karena penerimaan kita akan kehendak Allah, dan karena usaha kita untuk melakukan kehendak Allah, kita menjadi saudara, saudari, dan ibu dari Yesus. Tetapi kita sudah diajar bahwa godaan, cobaan selalu saja ada di sekitar kita. Cobaan dan godaan itu dibahasakan dalam bahasa hari ini adalah karya Beelzebul, pemimpin setan. Maka kita diajak oleh Yesus hari ini untuk menggunakan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita agar mampu menolak setiap orang. Kita diajak juga bersama Paulus dalam bacaan kedua hari ini untuk semakin menguatkan iman dan percaya kita agar Roh benar-benar tinggal dalam hati kita, dan dengan demikian kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menolak setiap godaan. Dengan demikian juga saudara-saudara terkasih, kalau kita mampu menolak godaan, kita juga memiliki kerendahan hati dan keterbukaan hati untuk mengakui bahwa saya salah dan berdosa
mempersalahkan orang lain, atau mempersalahkan situasi, atau mempersalahkan iblis, atau mempersalahkan setan, atau mempersalahkan Beelzebul, atau mempersalahkan yang lain. Mari saudara-saudara terkasih, kita hidup senantiasa dalam roh, agar kita berdua dengan semangat dalam kehidupan setiap hari, agar kita mampu memelihara status kita sebagai saudara